الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जलसे से पहले के खुतबात में Di khutbah-khutbah sebelum jalsah salana disampaikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pertempuran Muraisi. Disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay melontarkan pernyataan-pernyataan yang keji tentang Rasulullah SAW dan menunjukkan sifat-sifatnya yang munafik. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis tentang peristiwa ini dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Setelah berakhir pertempuran ini, Rasulullah SAW tinggal di Muraisi selama beberapa hari. Akan tetapi, selama beliau tinggal di sana, sebuah kejadian yang menyedihkan terjadi, yang mana hampir menyebabkan pecahnya perang saudara di antara kaum muslim yang lemah imannya. Akan tetapi, sikap bijaksana dan daya tarik magnetis yang dimiliki oleh Rasulullah SAW menyelamatkan kaum muslim dari akibat-akibat yang berbahaya dari malapetaka ini. Kebetulan seorang pembantu Hazrat Umar bernama Jahjah pergi ke sumber mata air di Muraisi untuk mengambil air. Kebetulan ada seseorang bernama Sinan yang berasal dari Ansar juga tiba di sumber air tersebut. Kedua orang ini adalah awam dan bodoh. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua di dekat mata air dan Jahjah memukul Sinan. Sinan pun mulai berteriak dan berseru, "Wahai orang-orang Ansar, datanglah untuk menolongku. Aku telah dipukuli." Ketika Jahjah melihat bahwa Sinan memanggil orang-orangnya untuk membantunya, ia pun mulai memanggil orang-orangnya. "Wahai muhajirin, datanglah ke sini, larilah." Ketika orang-orang Ansar dan muhajirin mendengar suara ini, banyak dari mereka bergegas menuju mata air dengan pedang di tangan. Dan sebelum mereka menyadarinya, dua kelompok orang yang cukup besar telah saling berkumpul. Beberapa pemuda yang bodoh, mereka saling menyerang. Namun beberapa orang muhajir dan Ansar yang bijak tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya dan mereka segera memisahkan orang-orang dan mendamaikan mereka. Ketika Rasulullah SAW menerima berita tentang ini, beliau bersabda, "Ini adalah perilaku jahiliyah," dan beliau menyatakan ketidaksenangannya. Dengan cara ini, masalah ini pun terselesaikan. Akan tetapi ketika berita tentang kejadian ini sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Sulul yang juga hadir di Ghazwah atau pertempuran ini, orang yang jahat ini ingin menghidupkan kembali kekacauan tersebut. Ia menghasut para pengikutnya untuk menentang Rasulullah SAW dengan berkata, "Ini semua adalah salah kalian. Kalianlah yang telah memberikan perlindungan kepada orang-orang asing ini, yakni Muslim Mekah, dan membiarkan mereka memerintahmu. Kalian sekarang ini masih memiliki kesempatan untuk melepaskan perlindungan kalian kepada mereka, dan mereka akan meninggalkan diri mereka sendiri." Akhirnya, orang yang keji ini bertindak lebih jauh dengan berkata, "Lain roja'na ilal madinati, la yukhrijannal a'azzu minhal adal." yakni tunggu saja dan lihatlah. Ketika kita tiba di Madinah, orang atau kelompok yang paling terhormat akan mengusir orang atau kelompok yang paling hina dari kota ini. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang mukhlis dari kalangan muslim yang bernama Hazrat Zaid bin Arqam yang hadir. Dan setelah ia mendengar kata-kata tentang Rasulullah SAW dari Abdullah bin Ubay, ia sangat gelisah dan menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW melalui pamannya.
Pada saat itu, Hazrat Umar duduk bersama Rasulullah SAW dan setelah mendengar kata-kata ini, ia menjadi marah dan geram. Ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, berilah aku izin. Aku akan memenggal kepala orang munafik dan pengkhianat ini." Rasulullah SAW bersabda, "Biarlah Umar, apakah Anda ingin orang-orang menyebarkan berita bahwa Muhammad membunuh pengikutnya sendiri?" Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya dan bertanya kepada mereka tentang masalah ini. Mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Beberapa dari kalangan Ansar pun menengahi dengan berkata, mungkin Zaid bin Arqam yang telah salah. Pada kesempatan itu, Rasulullah SAW menerima pernyataan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, dan beliau menolak pernyataan Hazrat Zaid. Atas hal ini, Hazrat Zaid sangat sedih. Akan tetapi, wahyu Al-Quran kemudian turun untuk membenarkan Hazrat Zaid, dan orang-orang munafik dinyatakan sebagai pendusta. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya untuk memberitahu mereka tentang hal ini dan memerintahkan Hazrat Umar untuk memerintahkan keberangkatan secara segera. Saat itu adalah tengah hari yang terik dan biasanya Rasulullah SAW tidak akan berangkat pada jam seperti itu karena cuaca di Arab saat itu adalah waktu yang sangat panas dan sangat sulit untuk bepergian pada saat itu. Namun, mengingat keadaan, Rasulullah SAW menganggap bahwa yang terbaik adalah segera berangkat. Oleh karena itu, sesuai perintah beliau, pasukan Muslim pun bersiap untuk segera berangkat. Mungkin pada kesempatan inilah Usaid bin Hudair Ansari yang merupakan kepala suku yang sangat terkenal dari suku Aus hadir di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Anda biasanya tidak mengumpulkan pasukan pada waktu seperti ini. Apa yang terjadi pada saat ini?" Beliau SAW bersabda, "Usaid, apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay? Ia mengatakan bahwa begitu kita tiba di Madinah, orang yang paling terhormat akan mengusir orang yang paling hina." Kemudian Hazrat Usaid menjawab, "Sungguh, wahai Rasulullah, Anda tentu saja dapat mengusir Abdullah dari Madinah. Demi Tuhan, engkaulah yang paling terhormat dan dialah yang paling tercela." Kemudian Hazrat Usaid melanjutkan dengan menyampaikan, "Wahai Rasulullah SAW, engkau mengetahui bahwa sebelum kedatangan engkau, Abdullah bin Ubay sangat dihormati di antara orang-orangnya, dan mereka akan menerimanya sebagai raja. Tetapi, ini menjadi hancur berantakan ketika engkau tiba. Karena alasan inilah, hatinya menyimpan rasa cemburu kepada engkau. Janganlah pedulikan omong kosongnya, dan maafkanlah dia." Dalam riwayat lain tertera bahwa ketika putra Abdullah bin Ubay mengetahui semua ini, dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Hazrat Umar, ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, jika engkau bermaksud untuk membunuh ayahku karena berita yang telah sampai kepada engkau, maka perintahkanlah aku. Demi Allah, aku akan membawakan untuk engkau kepalanya sebelum orang-orang meninggalkan pertemuan ini. Demi Allah, orang-orang Khazraj tahu bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang lebih baik dariku dalam memperlakukan orang tua mereka. Wahai Rasulullah SAW, aku khawatir jika engkau memerintahkan orang lain untuk membunuh ayahku, maka aku tidak akan mampu membiarkan jika melihat pembunuh ayahku berjalan di antara orang-orang. Karena aku akan membunuhnya, dan karena ini aku akan masuk ke dalam jahanam. Yaitu jika orang lain membunuhnya, ia mungkin akan membunuh orang itu karena marah." Alhasil, sifat pemaaf Rasulullah SAW adalah yang terbaik, dan kebaikan Rasulullah SAW adalah yang paling mulia. Jadi setelah mendengarnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, aku tidak bermaksud membunuhnya, dan aku tidak memerintahkan siapapun untuk melakukannya. Kita pasti akan memperlakukannya dengan baik selama ia tetap bersama kita.
Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di kota ini telah sepakat untuk memberikan ayah saya mahkota, yaitu menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Kemudian Allah Ta'ala membawa engkau ke sini, dan Tuhan telah menurunkannya, dan Tuhan telah mengangkat kami melalui engkau." Ini yang dikatakan oleh putra Abdullah bin Ubay. Ada beberapa orang bersamanya yang sering mengunjunginya dan mengingatkannya tentang hal-hal yang telah dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyatakan, putra Abdullah bin Ubay sebelumnya adalah bernama Hubab, tetapi Rasulullah SAW mengubah namanya menjadi Abdullah. Alhasil, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, perjalanan pulang pun dimulai. Rincian lebih lanjut berkenaan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Dari sisa hari itu, lalu di sepanjang malam dan di awal hari berikutnya, semuanya dihabiskan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan yang tidak henti. Saat matahari mulai menyengat, Rasulullah SAW mendirikan kemah, dan segera setelah mereka turun, semua orang pun tertidur pulas. Sepanjang perjalanan ini tidak ada seorang pun yang turun dari tunggangannya, kecuali untuk kebutuhan pribadi atau untuk melaksanakan sholat. Rasulullah SAW akan mendesak tunggangannya untuk terus maju dengan sesekali menggunakan cambuk ke kaki belakangnya. Rasulullah SAW melakukan perjalanan panjang ini agar orang-orang melupakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay di hari sebelumnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW sedang bepergian di hari itu, sementara Hazrat Zaid bin Arqam berada di atas tunggangannya di samping beliau. Rasulullah SAW menendangkan tumit di tunggangannya agar melaju lebih cepat. Pada saat itu beliau mulai menerima wahyu. Hazrat Zaid bin Arqam meriwayatkan, "Saya menyaksikan bahwa kegelisahan menimpa Rasulullah SAW. Dahi beliau penuh dengan keringat, dan kaki depan tunggangan menjadi berat sampai-sampai hampir jatuh. Saya memahami bahwa Rasulullah SAW sedang menerima wahyu, karena demikianlah keadaan beliau saat beliau akan menerima wahyu. Saya berharap bahwa wahyu yang membuktikan kebenaran saya akan diturunkan." Hazrat Zaid bin Arqam melanjutkan, ketika keadaan Rasulullah SAW ini berlalu, beliau SAW memegang telingaku saat aku berada di atas tungganganku, sampai aku bangkit dari tempat dudukku. Beliau SAW bersabda, "Anak muda, telingamu adalah setia dan Allah telah bersaksi atas kejujuranmu." Yakni wahyu ilahi memang ditujukan kepada beliau, yaitu Hazrat Zaid. Dalam riwayat lain, Hazrat Zaid bersabda, "Aku bepergian bersama Rasulullah SAW dan aku menundukkan kepalaku karena sedih. Beliau SAW datang ke arahku, kemudian menepuk telingaku dengan lembut dan tersenyum. Kebahagiaan dalam melihat senyuman beliau ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan apapun di dalam kehidupanku." Kemudian Hazrat Zaid berkata, lalu Hazrat Abu Bakar menemuiku dan bertanya, "Apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu?" Aku menjawab, "Beliau tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, tetapi beliau menepuk telingaku dan tersenyum kepadaku." Hazrat Abu Bakar kemudian berkata, "Kabar gembiralah untukmu." Kemudian Hazrat Umar menemuiku dan aku pun mengatakan hal yang sama seperti yang telah kukatakan kepada Hazrat Abu Bakar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika surat Al-Munafikun diturunkan, Rasulullah SAW memanggil Hazrat Zaid bin Arqam. Beliau kemudian membacakan ayat-ayat tersebut dan bersabda, "Innallaha qad saddaqaka," yakni sesungguhnya Allah telah memberi kesaksian tentang kebenaranmu. Oleh karena itu, setelah turunnya surat Al-Munafikun, Hazrat Ubadah bin Samit ketika berpapasan dengan Ibnu Ubay, beliau tidak mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Hazrat Aus bin Khawli melewatinya juga dan tidak mengucapkan salam kepadanya. Melihat hal itu, Ibnu Ubay berkata, "Ada apa ini? Apa yang kalian berdua sembunyikan?" Mendengar hal itu, kedua sahabat ini menghampirinya dan dengan tegas memarahinya karena tindakannya. Kedua sahabat ini berkata bahwa Al-Quran telah mengungkapkan hal yang membuktikan
bahwa ucapan Abdullah bin Ubay adalah palsu. Hazrat Aus bin Khawli berkata, "Aku tidak akan bicara tentangmu lagi sampai aku yakin bahwa kau telah meninggalkan jalanmu dan bertobat kepada Allah. Kami telah menyudutkan Zaid bin Arqam karenamu, dengan mengatakan bahwa kamu telah berbohong tentang seseorang dari kaummu sendiri, sampai akhirnya kebenaran Zaid terungkap dan ayat-ayat Al-Quran telah mencap kebohonganmu." Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat, putra Abdullah bin Ubay, yakni Hazrat Abdullah, pergi ke depan orang-orang untuk memberi jalan bagi ayahnya. Ketika ayahnya sudah tampak, ia menghentikannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang paling tercela, sementara Muhammad SAW adalah orang yang paling dihormati." Rasulullah SAW melewati mereka dan bersabda, "Biarkan ia pergi. Demi hidupku, kita akan memperlakukannya dengan baik selama ia tetap bersama kita." Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis hubungan dengan hal ini. Hazrat Abdullah bin Ubay sangat marah terhadap ayahnya, sehingga ketika pasukan Muslim kembali ke Madinah, Hazrat Abdullah berdiri di depan ayahnya dan menghalangi jalannya sambil berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu pulang sampai kamu mengaku dengan lidahmu sendiri bahwa Nabi SAW adalah yang paling terhormat, sementara kamu adalah yang paling tercela." Hazrat Abdullah menekan ayahnya sedemikian rupa, sehingga akhirnya ia terpaksa mengucapkan kata-kata ini. Lalu Hazrat Abdullah membiarkannya pergi. Sejak perjalanan pulang dimulai, dari sisa hari, lalu di sepanjang malam, dan di awal hari berikutnya, semuanya dilalui oleh pasukan Muslim dengan perjalanan yang tanpa henti. Ketika kemah akhirnya didirikan, orang-orang sudah sangat kelelahan, sehingga mereka semua langsung tertidur lelap. Alhasil dengan cara ini, melalui kebijaksanaan Nabi SAW, perhatian semua orang teralihkan dari kejadian yang tidak menyenangkan itu dan beralih ke hal lain untuk jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan karunia-Nya, Allah Ta'ala telah melindungi umat Islam dari fitnah keji orang-orang munafik. Kenyataannya, orang-orang munafik selalu berupaya untuk memicu terjadinya perang saudara dan perpecahan di dalam umat Islam, dan mereka ingin merendahkan martabat Rasulullah SAW. Namun, keberadaan Islam dan kepribadian Rasulullah SAW yang laksana magnet telah menciptakan ikatan persaudaraan di kalangan umat Islam, yang mana tidak ada persekongkolan apapun yang dapat mematahkannya. Sikap hormat, keikhlasan, kesetiaan, serta cinta dan kasih sayang telah mengakar di hati umat Islam terhadap Rasulullah SAW, sehingga tidak ada manusia yang mampu menggoyahkannya. Karena itu, renungkan saja kejadian ini. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, ia berusaha memanfaatkan perseteruan sementara antara dua umat Islam itu, dan ia ingin menabur benih pertikaian dan perselisihan di antara umat Islam, dan ingin merusak kecintaan dan kasih sayang terhadap Rasulullah SAW. Namun ia menemui kegagalan total dan terpaksa minum piala kehinaan dari tangan putranya sendiri sedemikian rupa, yang mungkin ia tidak akan pernah melupakannya sampai nafas terakhirnya. Tertulis dalam riwayat lain, bahwa setelah kejadian ini, setiap kali Abdullah bin Ubay mengatakan hal seperti ini, maka kaumnya akan memarahinya dan menyuruhnya berhenti. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau bersabda kepada Hazrat Umar, "Umar, bagaimana pendapatmu? Seandainya pada hari itu aku memerintahkan agar dia dibunuh seperti yang engkau sarankan kepadaku, niscaya orang-orang akan berpikir buruk tentangku dan berpaling. Sekarang, jika aku meminta salah satu dari orang-orang untuk membunuhnya, mereka pasti akan melakukannya, karena kebenaran telah terbukti dengan sendirinya." Hazrat Umar menjawab, "Demi Allah, aku mengetahui bahwa sesungguhnya pendapat Rasulullah SAW adalah jauh lebih berberkat dari pendapatku." Dalam menyebutkan pertempuran Bani Mustalik dan peristiwa Abdullah bin Ubay, Hazrat Muslim Maud menulis, "Karena orang-orang kafir Mekah sudah condong dalam kejahatannya dan suku-suku yang sebelumnya bersahabat menjadi memusuhi, oleh karena itu, orang-orang munafik di kalangan umat Islam pun pada kesempatan ini memberanikan diri untuk ikut ambil bagian dalam pertempuran di pihak Islam.
Mereka mungkin mengira bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk melakukan kejahatan. Namun, pertempuran dengan Banu Mustalik adalah selesai dalam beberapa jam saja, sehingga orang-orang munafik itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan apapun selama pertempuran. Namun, Rasulullah SAW memutuskan untuk tinggal di permukiman Banu Mustalik selama beberapa hari. Dan selama beliau tinggal, terjadi pertengkaran antara seorang Muslim asal Mekah dan seorang Muslim Madinah karena mengambil air dari sumur. Orang Mekah itu sebenarnya adalah mantan hamba sahaya. Ia memukul seorang Muslim Madinah yang menyebabkan ia berseru memanggil sesama Muslim Madinah yang disebut kaum Ansor. Muslim dari Mekah juga menyeru dan memanggil sesama Muslim dari Mekah, yakni kaum Muhajirin. Alhasil terjadilah keributan. Tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemarahan memuncak dan perkelahian pun dimulai. Dan dengan ini timbullah kekacauan. Para pemuda di kedua belah pihak menghunus pedang mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul menganggapnya sebagai anugerah Tuhan. Ia memutuskan untuk semakin menyulut api. Kepada umat Islam Madinah, ia berkata, "Kalian telah bertindak terlalu jauh dalam berbuat baik kepada kaum Muhajirin. Perlakuan baik kalian telah membuat mereka memalingkan muka, dan sekarang mereka mencoba untuk mengungguli kalian dengan segala cara." Seruan ini hampir saja memberi dampak yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay, dan pertengkaran yang besar hampir terjadi. Tapi hal ini ternyata tidak terjadi. Abdullah salah dalam menilai dampak ucapan kejinya. Namun karena yakin bahwa kaum Ansar telah terbujuk, ia bahkan mengatakan, "Mari kita kembali ke Madinah. Maka orang yang paling dihormati di antara warganya akan mengusir orang yang paling dibenci." Yang dimaksud olehnya dengan orang yang paling dihormati adalah dirinya sendiri. Dan yang paling dibenci adalah na'udzubillah min zalik, Nabi SAW. Alhasil, begitu ia mengatakan hal ini, orang Muslim dapat melihat maksud kejinya. Mereka berkata, "Ini bukanlah hal yang biasa, tapi ini adalah ucapan dari setan yang datang untuk menyesatkan orang Islam." Seorang pemuda bangkit dan melapor kepada Nabi SAW melalui pamannya. Beliau SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya dan berkata kepada mereka apa yang terjadi. Abdullah dan teman-temannya menyangkal bahwa mereka terlibat dalam kejadian ini. Beliau SAW tidak mengucapkan apa-apa. Namun kebenaran pun telah mulai menyebar. Seiring berjalannya waktu, putra Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri, yakni Hazrat Abdullah, juga mendengar tentang hal itu. Hazrat Abdullah segera menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, ayahku telah menghinamu. Kematian adalah hukuman baginya. Jika engkau memutuskan demikian, aku lebih suka engkau memerintahkanku untuk membunuh ayahku. Jika engkau memerintahkan orang lain dan ayahku mati di tangannya, aku mungkin akan dituntun untuk membalaskan dendam ayahku dengan membunuh orang itu. Mungkin aku akan membuat Tuhan murka dengan cara ini, karena masih ada pengaruh orang-orang itu terhadap mereka juga." Ia mengatakan akan lebih baik jika ia yang disuruh untuk membunuh ayahnya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak mempunyai niat seperti itu. Aku akan memperlakukan ayahmu dengan kasih sayang dan maaf." Ketika Hazrat Abdullah membandingkan ketidaksetiaan dan ketidaksopanan ayahnya dengan kasih sayang dan kebaikan Rasulullah SAW, keimanannya pun semakin bertambah, dan kemarahannya terhadap ayahnya juga semakin besar. Ketika pasukan Muslim sudah mendekati Madinah, Abdullah menghentikan jalan ayahnya dan berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan ayahnya pergi lebih jauh lagi menuju Madinah selama ia belum mencabut kata-kata yang telah diucapkan untuk melawan Rasulullah SAW. Mulut yang mengatakan Nabi Allah dihina dan kamu dimuliakan, sekarang harus berkata, Nabi Allah dimuliakan dan kamu dihina. Sampai kamu mengatakan ini, aku tidak akan membiarkanmu melangkah maju. Abdullah bin Ubay bin Salul heran dan ketakutan, lalu berkata, "Aku setuju anakku, Muhammad SAW adalah yang dimuliakan dan aku adalah yang dihina."
Hazrat Abdullah muda kemudian melepaskan ayahnya. इस सफर के दौरान एक ये वाक़या भी हुआ Dalam perjalanan tersebut, terjadi peristiwa जब पड़ाव था di mana unta milik Nabi SAW hilang di suatu tempat di mana mereka mendirikan kemah. से वापसी पर Rincian peristiwa ini adalah sebagai berikut. Sekembalinya dari Banu Mustalik, Rasulullah SAW singgah di sebuah mata air yang bernama Fuwaik An-Naki atau Baka. भलाई जानिब है Baka terletak di sisi atas Naki dan Naki terletak 40 km selatan Madinah. Jadi, जगह मुसलमानों orang-orang Islam membiarkan hewan mereka merumput di sini. Dan pada saat itu, badai pasir yang dahsyat muncul. इस आंधी की वजह से Akibat badai ini, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी unta Kaswa Huzur SAW hilang. करने लगे Kaum muslim mulai mencarinya ke segala arah. जमात में था Zaid bin Nusaid Ansari juga menjadi bagian dari suatu kelompok dan dia adalah seorang munafik. बिशर बिन वक्श Termasuk dari kelompok ini adalah Hazrat Abbad bin Bishr bin Waqas, Salma bin Salama dan Usaid bin Hudayr. कबीले बनु कैनुका Zaid bin Nusaid berasal dari suku Yahudi Banu Kainuka dan ia dianggap sebagai salah satu ulama Yahudi yang tampaknya telah menjadi seorang muslim, लेकिन अंदर से namun ia masih memiliki jiwa Yahudi. इस मुनाफिक यानी Orang munafik ini yaitu Zaid bin Nusaid berkata, लोग क्यों भाग "Mengapa orang-orang berlarian?" Mereka berkata bahwa mereka sedang mencari unta Huzur Akram SAW yang hilang. उसने कहा सैयद Nusaid berkata, "Mengapa Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepadanya bahwa unta itu ada di tempat ini dan itu?" Para sahabat उन्होंने कहा कि menganggap pernyataannya adalah aneh. Mereka berkata, "Wahai musuh Allah Ta'ala, semoga Tuhan yang Maha Kuasa menghancurkanmu. कोई मुनाफिक है Kamu adalah seorang yang munafik." Jadi ketika ia menyampaikan hal ini, orang-orang muslim menyadari bahwa pernyataan tersebut penuh dengan kemunafikan. Mereka berkata, "Kamu adalah seorang munafik." तवज्जो की Lalu Hazrat Usaid bin Hudayr mengarahkan perhatiannya kepadanya dan berkata, "Jika aku tidak takut dengan tanggapan Nabi SAW, aku akan menusukkan tombak ini tepat ke tubuhmu. Wahai musuh Allah, jika dalam hatimu ada kemunafikan seperti ini, lalu mengapa kamu ikut keluar bersama kami?" Ia menjawab, "Aku keluar untuk mencari rezeki duniawi." Jadi kemunafikannya pun tampak. कुछ ना कुछ सामने आ गया और Dengan sinis ia berkata, "Demi Tuhan, हजूर अकरम Rasulullah SAW memberitahu kita tentang hal-hal yang jauh lebih besar. ऊँट के बारे में बता Beliau memberitahu kita tentang hal-hal samawi. नहीं बता सकते Lalu mengapa beliau tidak bisa memberitahu kita tentang unta?" Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan nubuatan yang agung, memberi beliau pengetahuan tentang hal-hal gaib. Lalu mengapa Tuhan tidak memberi kabar kepada beliau tentang unta? Jadi, ia mulai membuat pernyataan yang munafik. Orang-orang yang hadir di sana bergegas menghampirinya dan berkata, "Demi Tuhan, seandainya kami tahu bahwa kamu mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hatimu, kami tidak akan menghabiskan waktu sedikit pun bersamamu. Sekarang kita tidak bisa terus bersama, karena takut." Ia pun lari dari sana. Ia takut para sahabat akan menyerangnya. Mereka melemparkan barang-barangnya yang ditinggalkan di luar tenda. Alhasil ia melarikan diri, bersembunyi dari para sahabat, dan ia pergi mencari perlindungan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu, wahyu telah turun kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang telah ia katakan. Sementara orang munafik itu mendengarkannya, Rasulullah SAW bersabda, salah satu orang munafik sedang bergembira atas musibah hilangnya unta Rasulullah SAW. Ia berkata, "Mengapa Allah tidak memberitahukan kepadanya bahwa unta tersebut berada di tempat ini dan itu? Karena aku bersumpah demi hidupku, Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang jauh lebih besar dari ini." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Ta'ala." Beliau SAW mengatakan semua ini ketika orang munafik sedang duduk di sana. Beliau SAW kemudian bersabda, "Allah Ta'ala telah memberitahuku tentang di mana unta itu berada. Ia berada di suatu jurang ini dengan kendalinya yang terjerat di pohon. Pergilah ke arah itu." Para sahabat pun pergi ke arah itu dan menemukannya persis seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ketika orang munafik melihat ini, ia pun tercengang. Ia segera mendatangi para sahabat yang bersamanya. Ketika ia mendekati mereka, para sahabat berkata, "Jangan dekati kami." Ia berkata,
saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Ia mendekati mereka dan berkata, saya bertanya kepada kalian dengan nama Allah, adakah di antara kalian yang pernah menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang saya katakan? Mereka menjawab, tidak demi Tuhan, kami bahkan belum meninggalkan pertemuan kami. Ia berkata, saya telah melihat orang-orang mendiskusikan apa yang saya katakan, dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka mengenai hal ini. Kemudian orang tersebut menceritakan kepada mereka segala sesuatu yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, dan bahwa unta tersebut telah ditemukan. Ia berkata, dulu aku ragu terhadap Nabi SAW, namun kini aku bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala. Jadi, saya telah menerima Islam hari ini. Setelah kejadian ini, ia berkata, sekarang saya dengan sepenuh hati telah menerima Islam. Para sahabat berkata, temuilah Rasulullah SAW agar beliau dapat memohonkan ampunan untukmu. Karena itu ia pun menemui Rasulullah SAW dan memohon ampun serta mengakui dosa-dosanya. Ibnu Ishaq menulis bahwa sebagian orang mempercayai bahwa Zaid, yaitu orang munafik itu, telah bertobat, sementara sebagian lain mengatakan bahwa ia tidak bertobat. Alhasil masih ada beberapa peristiwa terkait hal ini yang akan disampaikan di kesempatan yang akan datang. Saat ini saya ingin menyerukan para Ahmadi untuk berdoa demi keadaan di Bangladesh. Terjadi pemberontakan melawan pemerintah di sana, dan pemerintah yang ada pun telah digulingkan, namun kekacauan masih terus terjadi. Dikatakan bahwa sejak kemarin keadaan telah sedikit membaik. Alhasil karena ini, kelompok-kelompok yang menentang jemaat telah mengambil keuntungan dan menimpakan kerugian pada para Ahmadi. Beberapa masjid kita dirusak dan dibakar. Jamiah Ahmadiyah dan bangunan jemaat lainnya dirusak. Di sana juga terjadi penghancuran dan pembakaran. Beberapa orang Ahmadi pun terluka dan bahkan terluka parah. Ada yang dipukuli dan menderita luka-luka. Banyak rumah Ahmadi yang rusak dan terbakar. Ada juga beberapa rumah yang dikabarkan telah rata dengan tanah. Ada pula yang harta bendanya dibakar. Jadi benar-benar tidak ada hukum yang berjalan di sana, dan para Ahmadi telah menderita kerugian sebanyak 2 kali di wilayah tersebut. Yang pertama pada kesempatan jalsah sebelumnya, dan sekarang pada kejadian ini. Namun keimanan mereka tidaklah goyah sedikit pun. Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menanggungnya demi Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, menjaga para Ahmadi dalam lindungannya, dan menangkap para penentang. Demikian juga, doakanlah keadaan para Ahmadi di Pakistan. Karena keadaan yang sulit pun tengah terjadi di sana. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan. Saat ini, para ulama dan orang-orang yang mencari keuntungan pribadi, mereka semakin aktif dalam menentang para Ahmadi. Mereka melakukan kekejaman atas nama Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram mereka. Berdoa jugalah bagi umat Islam di Palestina. Semoga Allah Ta'ala menangkap orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap mereka, dan semoga kezaliman ini segera berakhir. Berdoalah secara umum untuk dunia Islam. Semoga kezaliman yang mereka lakukan terhadap satu sama lain berakhir. Semoga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan semoga mereka menerima Sang Imam Zaman, karena inilah satu-satunya jalan menuju keberlangsungan hidup mereka dan juga keselamatan mereka. Namun, orang-orang ini tidak mampu memahami hal ini. Pada saat ini, saya juga akan memimpin 2 sholat jenazah, dan saya akan menyebutkan nama-nama orang yang wafat. Yang pertama adalah yang terhormat Tuan Zakaur Rahman Syahid, putra Tuan Chaudhry Abdul Rahman dari Lala Musa, distrik Gujarat. Beliau beberapa hari yang lalu disyahidkan di hari-hari jalsah Inggris. Pada tanggal 27 Juli sekitar pukul 9.30 pagi, 2 orang yang tidak dikenal memasuki klinik beliau dan melepaskan tembakan yang mengakibatkan beliau mati syahid.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berusia 53 tahun. Menurut rinciannya, Dr. Zakaur Rahman Syahid telah membuka kliniknya sesuai kebiasaannya dan beliau sedang duduk di sana tatkala ada dua orang yang tidak dikenal dan bertopeng tiba pada pukul 9.30 dengan sepeda motor. Salah satu dari mereka memasuki klinik sementara yang lainnya tetap berdiri di luar klinik. Orang yang memasuki klinik menembaki tuan dokter yang mengakibatkan beliau terkena 3 peluru. Salah satunya mengenai dada dekat jantung beliau, satu di perut beliau dan satu lagi di tangan beliau. Usai kejadian, kedua pelaku berhasil melarikan diri. Setelah mendengar penembakan tersebut, tetangga tuan dokter pergi ke klinik dan menemukan beliau dalam keadaan terluka. Beliau mencoba memberitahu tetangganya sesuatu, namun beliau muntah darah dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat syahidnya, beliau sendirian di Pakistan, sementara istri beliau berada di Inggris untuk menghadiri jalsah salanah Inggris. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui Hazrat Hafiz Ahmad Din, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari Chak Sikandar yang juga termasuk di antara 313 sahabat. Kakek buyut dari almarhum yang terhormat Tuan Naik Alam yang merupakan keponakan Hazrat Hafiz Ahmad Din melakukan baiat pada tanggal 10 Juni tahun 1901 dan setelah itu beliau juga mendapat karunia untuk baiat langsung di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam selama perjalanan beliau ke Jhelum. Ada juga seorang syahid lain di keluarganya yaitu Tuan Khalil Ahmad Solangi yang syahid di Lahore dan merupakan sepupu almarhum Dr. Zakaur Rahman Syahid. Almarhum syahid mendapatkan karunia untuk berkhidmat pada jemaat dalam berbagai tempat. Beliau sempat menjabat sebagai sekretaris mal untuk Lala Musa, distrik Gujarat. Saat beliau syahid, beliau menjabat sebagai ketua jemaat setempat. Beliau rutin membayar candah dan membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Ketika beliau masih muda dan keadaan saat itu lebih baik, maka beliau rutin untuk bertablik dan membawa teman-teman beliau mengunjungi pusat jemaat. Kemudian Amir distrik Gujarat berkenan dengan almarhum mengatakan, almarhum syahid memiliki banyak sifat baik. Salah satunya adalah pengorbanan harta, ketaatannya kepada para pengurus jemaat dan terutama kepada Khilafat Ahmadiyah juga sangat terlihat jelas. Beliau biasa bertemu semua orang dengan wajah gembira dan dengan senyuman. Beliau dipenuhi dengan semangat pengkhidmatan kemanusiaan. Almarhum Dr. Syahid seringkali memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin. Beliau mempunyai reputasi yang baik di antara orang-orang non-Ahmadi di daerah beliau, yang mana ini diceritakan oleh orang-orang non-Ahmadi sendiri setelah kesyahidan beliau dan beberapa orang non-Ahmadi bahkan menghadiri pemakaman beliau. Tuan Amir menulis, sebelum Idul Adha tahun 2024, Tuan Dokter mengatakan kepada saya bahwa beberapa pejabat pemerintah telah mendatanginya dan mengatakan bahwa hidupnya dalam bahaya dan sampai Idul Fitri beliau tidak boleh bekerja di kliniknya. Namun, beliau berani dan terus bekerja di kliniknya. Almarhum meninggalkan seorang istri, Nyonya Nagina Rafiq, 1 putra dan 3 putri. 2 putrinya sudah menikah dan 1 putrinya sedang belajar di Jerman. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid, memberikan kesabaran kepada keluarga beliau dan memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah kedua adalah Nyonya Syeda Bashir, istri dari Tuan Malik Bashir Ahmad. Beliau juga meninggal beberapa hari yang lalu di usia 83 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan 1 putra dan 2 putri. Beliau adalah ibu dari Tuan Malik Gulam Ahmad, seorang mubalik di Ghana yang karena berada di medan pengkhidmatan, beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya. Putra almarhumah, Tuan Gulam Ahmad, yang adalah seorang mubalik, menuturkan bahwa Ahmadiyah masuk ke keluarga mereka melalui kakek beliau, yaitu Hazrat Malik Allah Bakhash, yang adalah seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau adalah sosok yang saleh dan berilmu, yang setelah menyaksikan gerhana matahari dan bulan, berjalan kaki dari Lodra ke Kadian untuk baiat. Ibunda beliau juga beruntung menerima kasih sayang dari Hazrat Ammajan
yaitu Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahibah radhiyallahu taala anha. हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु अन्हा का मुझे बहुत प्यार मिला। कहती हैं कि Tuan Gulam Ahmad menuturkan bahwa ibunya biasa menceritakan kepada mereka tentang kasih sayang yang beliau dapatkan dari Hazrat Amma Jan radhiyallahu taala anha di Rabuah. Menuturkan, saya tinggal bersama beliau dan karena alasan tertentu saya tidak suka makan roti. Meskipun sedang mengalami kesulitan, Hazrat Amma Jan radhiyallahu taala anha biasa memberi saya uang untuk membeli roti gulung dari pasar, yang kemudian saya makan bersama susu. Beliau juga mengenang suatu ketika saya menangis waktu kecil, Hazrat Amma Jan dengan penuh kasih sayang mendudukkan saya di pangkuan beliau, menghibur saya dan memberikan saya makan dengan tangan beliau sendiri. Tuan Gulam Ahmad lebih lanjut menuturkan bahwa ibu beliau dibesarkan seperti yatim. Namun, pergaulan suci dengan Hazrat Amma Jan, Hazrat Khalifatul Masih Tsani, dan awalin jemaat lainnya memberikan dampak yang besar terhadap diri beliau. Beliau dawam menjalankan tahajud sepanjang hidupnya dan disiplin dalam sholat. Beliau tidak hanya menjaga sholat-sholat beliau, tetapi juga mendorong anak-anak beliau untuk melakukan hal yang sama. Meskipun penglihatan beliau lemah, beliau biasa menyelesaikan pembacaan Al-Quran 2 atau 3 kali selama bulan Ramadan. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam, kesetiaan dan ketulusan terhadap khilafat. Beliau mendengarkan khutbah dan pidato khalifah dengan penuh perhatian dan keheningan. Salah satu keistimewaan beliau yang menonjol, seperti yang disebutkan oleh putranya, adalah beliau sangat tidak suka berbicara kepada orang lain dengan suara keras. Jika anak-anak berbicara dengan keras, beliau akan menegur mereka. Putra beliau menyatakan, saya selalu melihat beliau sebagai pendamping yang sejati kepada suaminya, dan beliau menanamkan anak-anak beliau pentingnya kedisiplinan dalam sholat, mengajari mereka yasarna Al-Quran, lalu mengajarkan mereka Al-Quran. Beliau sangat menanamkan kecintaan terhadap khilafat dan nizam jemaat. Beliau adalah sosok yang dawam berdoa, senantiasa rida dengan kehendak Allah Ta'ala dan benar-benar terlepas dari kekotoran dan keinginan dunia. Beliau adalah wanita yang mukhlis dan patut dicontoh dalam segala hal. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya. Semoga kebaikan-kebaikannya terus berlanjut pada anak-anaknya dan generasi mendatang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر